Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kasilda Aplonia Hanoe, NPM 121800036. Saya mahasiswa Universitas Negeri Timor, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengaruh ekuilibrium kuota impor. Pengertian kuota impor. Kuota impor adalah kebijakan impor dengan membatasi kuantitas impor produk selama jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, pemerintah memberlakukan untuk melindungi industri dalam negeri yang rentan terhadap produk impor. Berikutnya, saya akan membahas dampak kuota impor dan bea masuk terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyak negara menggunakan kuota dan tarif impor untuk mempertahankan harga domestik suatu produk di atas tingkat dunia yang memungkinkan. Industri domestik menikmati keuntungan yang lebih tinggi. Tanpa kuota dan tarif, suatu negara akan mengimpor barang kalau harga dunianya berada di bawah harga pasar domestik. Seperti pada gambar kuota impor dan bea masuk ini, yang jika tidak ada import harga dan kuantitas pasar domestik adalah PO dan QO. Kuota import di pembahasan awal ini adalah kuota import sebesar 0 unit, artinya barang impor tidak boleh masuk sama sekali ke sebuah negara. Baik, di sini saya akan menganalisis bagaimana seandainya jika perekonomian tertutup, artinya barang impor tidak boleh masuk ke dalam sebuah negara yang berpengaruh terhadap gateway clause. Pada gambar di sini, harga internasional lebih rendah atau PW dibanding harga domestik atau P0. Jika tanpa ada pembatasan impor, seharusnya harga domestik juga PW, di mana sebesar QS dipenuhi perusahaan domestik dan QD sampai QS dari impor. Misalkan pemerintah menghapus impor sehingga konsumen tidak lagi bisa membeli dari luar negeri. Dengan tidak adanya impor, harga domestik akan naik menjadi P0 dengan kuantitas Q0. Konsumen yang masih membeli barang tersebut, yaitu sejumlah Q0, akan kehilangan surplus sebesar A dan B karena harus membayar dengan harga yang lebih tinggi. Pada harga yang lebih tinggi, beberapa konsumen juga memilih untuk tidak lagi membeli barang tersebut dan kehilangan surplus sebesar C. Jadi, surplus konsumen berkurang sebesar area A, B, dan C. Di sisi produsen, karena harga barang diproduksi naik dari PW menjadi P0, jumlah barang yang diproduksi meningkat dari QS menjadi Q0. Surplus produsen bertambah sebesar area A karena surplus konsumen berkurang sebesar area A, B, dan C. Maka total surplus berkurang sebesar B dan C. Kebijakan pembatasan impor menyebabkan debt weighing loss
karena kerugian konsumen lebih banyak daripada keuntungan produsen. Selain menggunakan pembatasan impor juga dapat dikurangi dengan nol dengan menetapkan tarif yang cukup tinggi, nilainya sama dengan selisih antara P0 dan PW. Dengan tarif yang cukup tinggi, tidak akan ada impor dan pemerintah juga tidak memperoleh penerimaan dari pungutan tarik impor, sehingga dampak tarik impor bagi konsumen dan produsen akan sama dengan dampak kuota impor.